tak mendengar suaramu, aku tak bisa. Udah, main gitarnya nggak benar, udah nonton TV aja. Ya. Pemirsa, kami baru saja mendapat informasi penyanyi Alda Risma Elvariani ditemukan tewas di kamar 432 Hotel Grand Menteng di kawasan Jakarta Timur. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa para saksi yang ada di lokasi kejadian. Kasian ya. Kebetulan gitu ya. Kasian. 12 Desember 2006. Berbagai berita televisi menyiarkan breaking news, memberitakan kematian penyanyi Alda. Alda tewas di kamar nomor 432, Hotel Bintang 3 Grand Menteng, Jakarta Timur. Kabar itu sontak menyedot perhatian masyarakat, sebab penyanyi bernama lengkap Alda Risma Elvariani itu tengah di puncak popularitas. Semua berkat lagu ini. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar. Seiring berjalannya waktu, teka-teki kematian Alda terkuat. Semua bermula dari 2 hari sebelumnya, saat Alda check-in di Hotel Grand Menteng 10 Desember 2006. Dari rekaman kamera CCTV, Alda terlihat masuk hotel mengenakan topi dan busana casual. Dia mendapat kamar 432. Alda tidak sendiri. Dia masuk hotel bersama seorang lelaki dan seorang perempuan. Sejak masuk kamar, Alda tak pernah keluar lagi. Ini Pak, loh, kok bisa begini Pak? Saya juga nggak tahu. Kita langsung bawa ke rumah sakit aja Pak. Cepet. Pak, tolong Pak. Security, tolong dibantu Pak, Alda baru terlihat keluar 2 hari kemudian, tanggal 12 Desember 2006. Tak ada langkah gemulainya. Kali ini, Alda keluar digotong 3 pria. Tubuhnya terlihat dibungkus spray. Pak, kalau kita berdua aja kayaknya kurang deh Pak. Sekarang Bapak panggil karyawan satu lagi ya Pak ya. Siap, Pak. Oke. Pak, ini kenapa bisa begini Pak? Saya juga nggak tahu Pak. Security ya. Ayo Pak, cepet Pak. Pelan-pelan ya. Oke. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ayo. Pak Ferry ayo Pak. Iya. Dari Hotel Grand Menteng, Alda dibawa dengan taksi ke Rumah Sakit Mitra Jatinegara. Udah Pak. Mau kemana Pak? Antar kemana Pak? Rumah sakit Pak. Ibu kenapa Pak? Sakit Pak. Antar saya ke Rumah Sakit Mitra ya Pak. Iya Pak. Dokter dan petugas instalasi gawat darurat sama sekali tak sempat memberikan tindakan medis. Sebab saat diperiksa, Alda sudah tak bernapas. Petugas rumah sakit curiga ada yang tak beres dengan kematian Alda. Apalagi pria pengantar Alda tiba-tiba raib setelah dipastikan Alda tak bernyawa. Dokter, dok, Ini kenapa Sus? ini pasiennya pasti bawa ke sini udah nggak sadar. Dia sudah tidak ada Sus. Coba telepon polisi Sus. Baik. Petugas rumah sakit pun menghubungi Polres Jakarta Timur. Halo, selamat malam kantor polisi. Mendapat laporan, tim Polres Jakarta Timur pun meluncur ke Rumah Sakit Mitra Jatinegara. Selamat malam Pak. Kami dari kepolisian Jakarta Timur. Silahkan Pak. Senada dengan tim medis, polisi juga curiga Alda meninggal tidak wajar. Terima kasih dok atas kerjasamanya. Sama-sama Pak. Selamat
Dari rumah sakit, polisi kemudian meluncur ke Hotel Grand Menteng yang diduga menjadi tempat kejadian perkara tewasnya Alda. Di kamar nomor berapa? 432. Bisa tunjukkan ke kami. Mari Pak, di atas nama teman saya. Baik, tunjukkan. Baik, siap Pak. Mari Pak, silakan. Brigadir Bayu, Brigadir Dimas, cek semua dan geledah cari barang. Siap. Kecurigaan polisi kian kuat saat mendapati kamar 432 tempat Alda menginap, kondisinya Buka semua berantakan. Yang kian mencurigakan adalah polisi menemukan puluhan alat suntik terserak di mana-mana. Coba cek bawah meja. Ada yang di tempat sampah, di lantai, dan juga di meja. Itu infus tuh. Polisi juga menemukan sejumlah alat infus. Juga bercak darah di spray. Kami tidak menemukan apa-apa. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapat informasi bahwa kamar Alda disewa oleh seseorang bernama Ferry. Siapa yang menginap tamu di hotel ini di kamar 432? Iya baik Pak, sebentar Pak. Oh iya ada Pak, atas nama Ferry Surya Perkasa. Ferry Surya Perkasa. Iya. Kapan itu? Di sini tertulis pada tanggal 10 Desember Pak. Baik, pergi. Terima kasih. Meski identitas orang yang dicurigai sudah terkuak, tugas polisi mengungkap kasus ini sempat terkendala. Ferry sang tersangka utama raib bak ditelan bumi sesaat setelah mengantar Alda ke rumah sakit. Polisi sempat menggeledah rumah Ferry di kawasan Kelapa Gading, tapi sudah terlambat. Penyelidikan polisi menyimpulkan sosok Ferry adalah seorang pengusaha yang bernama lengkap Ferry Surya Perkasa. Ferry juga disebut-sebut sebagai seorang biksu bernama Yongsin Rinpoche. Ferry memang aktif di perwakilan umat Buddha Indonesia Walubi sejak 1988. Meski identitas Ferry telah terungkap, polisi tak bisa langsung menangkapnya. Ferry sudah keburu terbang ke Singapura tanggal 13 Desember atau sehari setelah kematian Alda. 16 hari bersembunyi, Ferry akhirnya bersedia menyerahkan diri. 29 Desember 2006, Ferry tiba dari Singapura dan langsung dijemput polisi di Bandara Soekarno-Hatta. Ayo, Dengan ditangkapnya Ferry, misteri kematian Alda pun kian terang. Kronologi itu bermula saat Ferry menjemput Alda di rumahnya di perumahan Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat. Dari Bekasi, Ferry dan Alda mampir ke Pasar Pramuka, Jakarta Timur untuk membeli obat-obatan di toko obat Era Baru. Mas, iya Pak, ada yang bisa dibantu? Ferry memborong aneka obat, mulai dari obat tidur, obat penenang, infus, vitamin, tisu alkohol, dan alat suntik. Total ada 29 botol obat-obatan. Ini buat obat penenangnya Pak? Iya. Terus ini obat ya lupa anpal. Baik Pak. Kedua ya Pak? Ya. 3 5 ya Pak? Ya. Tak hanya obat, Ferry juga meminta penjaga toko mencarikan suster yang bisa membantu memasang infus dan menyuntikkan obat ke dalam kantong infus. Oh iya Mas, ada kenalan suster yang bisa bantu saya masang infus nggak? Suster? Oh ada Pak, bentar ya saya telepon dulu. Iya.
Halo, Sus. Permintaan Ferry bersambut. Ada suster yang bisa membantunya. Nah, ini suster ya, Pak? Suster, Bapak ini mau minta bantuan suster untuk masang infus. Suster bisa? Si suster pun Udah, kalau gitu diajak saya- ikut masuk ke dalam mobil Iya, Ferry. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Ya, Sus. Suster inilah yang tampak dalam rekaman kamera CCTV sebagai sosok perempuan yang masuk hotel bersama Alda dan Ferry 10 Desember pukul 4 sore. Sekarang aja. Oh ya udah. Setelah ketiganya masuk kamar, suster memasukkan obat tidur ke botol infus dan menyuntikkannya ke tubuh Alda. Gimana? Udah bereaksi belum? Udah. Tak lama kemudian, Alda tertidur pulas. Pada hari kedua, persediaan obat-obatan habis. Ferry memesan lagi obat-obatan ke toko Era Baru lewat telepon. Dua lelaki mengantar pesanan Ferry ke hotel. Setelah obat diserahkan, Ferry minta tolong keduanya membantu memegang tubuh Alda. Ferry menyuntikkan cairan ke dalam tubuh penyanyi cantik ini. Alda pun kembali tertidur pulas. Fer, tambahin lagi dong. Aku mau tidur. Keesokan harinya, tanggal 12 Desember pagi, Alda semakin lemah. Tapi dia kembali menuntut Ferry memberinya obat agar bisa tidur. Tunggu ya. Coba hubungin tukang obat itu tuh. Mudah-mudahan masih ada. Persediaan obat habis. Ferry kembali memesan obat ke toko Era Baru dan diantar dua lelaki yang sama. Halo Mas. Ini saya, Pak Ferry. Halo, Pak. Oh, Pak Ferry. Iya. Gimana, Pak? Gimana? Bisa tolong anterin obat yang waktu itu saya pesan nggak? Seperti biasa. Yang kemarin kurang, Pak. Baik. Saya siapkan sekarang, Pak. Iya, saya tunggu di hotel ya. Makasih Mas. Baik, Pak. Yuk. Ya, masuk aja. Dibantu dua lelaki itu, Ferry menyuntik Alda di beberapa bagian tubuh seperti tangan dan kaki. Ferry yang panik berusaha membangunkan Alda, menggerak-gerakkan tubuh Alda. Upaya Ferry membangunkan Alda tak berhasil. Alda tak bereaksi sama sekali. Ferry membayangkan sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia tak mau kedua lelaki yang menyaksikannya buka mulut. Mas, saya
saya kasih Mas 100 gram, tolong jangan sampai tahu orang lain kejadian ini. Baik Pak. Baik Pak. Kasih Pak. Ya, Mas. Ferry menyuruh Saya tahu, kedua Mas, ya. laki pengantar obat pergi. Ferry menyerahkan 100 gram emas batangan senilai 15 juta rupiah sebagai uang tutup mulut. Saat itu masih pagi, jam menunjukkan pukul 9:35 menit. Tapi entah mengapa, Ferry baru bertindak membawa Alda ke rumah sakit 8 jam kemudian. Tolong bantu saya bawa teman saya ke rumah sakit, Pak. Di mana, Pak? Di kamar 432. Oke Pak, sebentar. Saya panggil security dulu. Security! Ya Pak. Ini katanya Bapak mau bawa temannya ke rumah sakit sekarang. Ayo kita cek ke kamar sekarang. Iya. Ayo, Pak. Ini Pak. Loh, Kok bisa begini Pak? saya juga Pak? saya juga Bapak nggak sekarang tahu. kita langsung bawa ke rumah sakit Iya, aja Pak. Cepet. Eh Pak, tolong Pak. Security tolong dibantu Pak. Tolong dibantu Pak. Sekitar pukul 6 sore, Ferry meminta petugas hotel memesankan taksi. 20 menit kemudian, Ferry meminta bantuan petugas dan security hotel menggotong Alda keluar kamar hotel menuju taksi. Dengan taksi, Ferry melarikan Alda ke rumah sakit Mitra Jatinegara. Di tengah perjalanan, Ferry sempat menghubungi ibu Alda, Halimah. Ferry mengabarkan Alda sedang sakit, kondisinya kritis. Halo, Ma. Halo ya, Ini Ferry nih, Ma. Alda kritis, Ma. Alda kenapa? Kamu sekarang ada di mana? Dia sekarang lagi menuju ke rumah sakit nih. Ya Allah, terus? Alda kondisinya gimana sekarang? Udah, Ma. Ferry, rumah sakit mana, Ferry, rumah sakit mana? Ya Allah, aduh, gimana ya? Alda. Dari rumah sakit Mitra Jatinegara, jenazah Alda dipindah ke kamar mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dalam otopsi inilah terungkap penyebab kematian Alda. Penyanyi berusia 23 tahun ini meninggal karena overdosis obat-obatan. Di dalam darah Alda terkandung 23.000 nanogram per milimeter amfetamin. Padahal daya tahan tubuh manusia terhadap amfetamin hanya 500 nanogram per mililiter. Hasil otopsi menyatakan meninggal antara pukul 10 pagi hingga 6 sore tanggal 12 Desember. Alda mati lemas akibat suntikan obat yang mengandung benzodiazepin, propofol, petidin, morfin, dan pil analgetik. Perpaduan kandungan obat-obatan itu menyerang sistem secara pusat dan saluran pernapasan Alda. Pokoknya tuh luka bentuk titik bekas jarum. Dan luka lama atau luka baru? Luka baru. Luka baru ya. Kira-kira Pak diperkirakan berapa Ya lebih dari 2 jam yang lalu. Tak ditemukan bekas kekerasan di tubuh Alda, namun di sekujur tubuhnya ditemukan lebih dari 20 bekas suntikan di tubuh Alda. Kusangka, tak pernah kusangka, mengapa semua jadi begini. Layuan kini punya pemain, lagi bersemi. Aku tak biasa, silahkan memeluk dirimu. Aku tak biasa bila aku hidup tanpa. Aku tak biasa. Lagu berjudul Aku Tak Biasa mendulang sukses di belantika musik Indonesia pada tahun 1998 hingga awal tahun 2000-an. Penyanyinya seorang dara cantik, Alda. Alda yang bernama lengkap Alda Risma Elfariani lahir di Bogor 23 November 1982. Alda dikaruniai modal bagus untuk terjun di dunia selebriti, wajah cantik, dan suara merdu. Tahun 1997, di usia yang masih sangat belia 15 tahun, Alda merilis single berkolaborasi dengan boyband asal Inggris Code Red berjudul We Can Make It.
Setahun kemudian, Alda merilis album Aku Tak Biasa. Album ini meledak di pasaran dan melambungkan nama Alda sebagai artis papan atas. Aku tak biasa. Bermodal wajah cantik dan tubuh molek, Alda juga menjajal dunia akting. Sejumlah sinetron dibintanginya. Di antaranya, Kesucian Prasasti, Romantika, Kumasi Milikku, dan Kesetiaan Yang Retak. Alda juga menjajal dunia model dan sempat menjadi model iklan sejumlah produk. Namun dunia glamor tak membuat kehidupan Alda bebas dari masalah. Kisah asmara Alda berakhir tragis. Sempat bertunangan dengan bos perusahaan rekaman, hubungan cinta Alda malah bubar jelang perkawinan. Walau kadang hati bertanya, mungkinkah kau dan aku? Namun bunga cinta di dada telah bersemikan tumbuh. Kasih canggih buat hatiku, batas dibuat. Alda kemudian menjalin kasih dengan Ferry Surya Perkasa, seorang pengusaha beristri dan beranak dua. Aku selalu bersama, menantikan dirimu. Ibunda Alda, Halimah, tak merestui hubungan Alda Ferry. Alda kabur dari rumah dan tinggal sendiri. Menurut Halimah, Ferry lah yang menyebabkan hubungan Alda dan keluarganya retak. Padahal sebagai anak sulung, Alda diandalkan sebagai tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggalkan keluarga tahun 1996. Alda harus menanggung biaya hidup ibu dan ke-8 orang adiknya yang masih bersekolah. Ferry itu nggak baik untuk kamu. Kamu harus putus sama dia. Ma, aku ini sudah dewasa. Aku berhak mengatur hidup aku. Pokoknya harus putus. Iya kak, kakak harus dengerin omongan mama. Apa kata adik kamu juga? Ferry itu nggak baik. Dengerin kalau orang tua ngomong. Dinasehatin malah pergi. Udah sabar mah. Tuh kakakmu seperti itu. Seiring berjalannya waktu, nama Alda di belantika musik tanah air kian redup. Alda sempat mengeluarkan beberapa album, tapi tak ada yang meledak, seperti album Aku Tak Biasa. Nama Alda jadi sorotan publik pada Juni 2006, tapi bukan karena prestasinya, melainkan karena kasus kecelakaan. Mobil mewah yang dikendarainya menabrak pembatas jalan bypass TI Panjaitan, Jakarta Timur. Mobilnya ringsek. Alda luka parah. Diduga Alda berada dalam pengaruh obat-obatan saat berkendara. Nama Alda kembali bikin gempar. Penyanyi muda belia itu tewas overdosis. Dibuka, tenang, dibuka. Kuncinya dibuka begini ya. Udah ya keluarga udah. Bawa jauh. Ferry sang kekasih pun diseret ke pengadilan. Tindakannya menyuntik obat-obatan berbahaya ke tubuh Alda yang dituding mengakhiri hidup Alda. Ferry didakwa melakukan pembunuhan berencana kepada kekasihnya. 9 Agustus 2007, Ferry dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 15 tahun penjara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan
Saudara Ferry Surya Perkasa dengan hukuman 15 tahun penjara. Vonis 15 tahun penjara dinilai terlalu ringan oleh Halimah. Saat sidang vonis, Halimah mengamuk dan berusaha menyerang Ferry. Kamu dasar. Sabar, Ma. Kamu sudah membunuh anak saya. Kamu harus Sabar, dihukum Ma. mati. Mama, sabar, Ma. Saya tidak terima. Sabar, Ma. Saya tanya sebenarnya. Saya tidak terima. Sabar, Ma. Tanya sebenarnya. Mama, sabar, Ma. Kamu sudah membunuh anak saya. Sabar, Ma. Sabar, Ma. Setelah divonis, Ferry dijebloskan ke penjara. Beberapa tahun mendekam di Bui, Ferry mengajukan peninjauan kembali. Dia berdalih tidak berencana membunuh Alda. Tindakannya menyuntik Alda adalah karena kebiasaan. Menurutnya, Alda memang sudah kecanduan dan terbiasa menyuntik obat-obatan ke tubuhnya. Dalih ini diterima Hakim Mahkamah Agung. Hukuman Ferry dikurangi menjadi 8 tahun penjara. Dan pada 13 Mei 2011, Ferry Surya Perkasa akhirnya bebas setelah menjalani 2/3 masa hukumannya. Alda Risma Elvaryani adalah sebuah kisah drama kehidupan seorang biduan. Pelantun tembang Aku Tak Biasa, tewas dengan cara yang tak biasa. Saya